Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar TOEFL. Ya, selamat datang di kelas TOEFL Max Traveler English Course. Nah, hari ini kita akan belajar TOEFL bagian structure. Oke, structure itu adalah bagian kedua dari TOEFL. Jadi di TOEFL nanti akan ada tes listening 50 nomor sekitar 30 menit. Terus ada tes structure sekitar 40 menit, itu sekitar 30 menit, sorry, itu 40 nomor. Dan terakhir tes reading, itu 50 nomor juga, sekitar 1 jam untuk reading. Jadi totalnya ada 140 nomor. Oke, nah kita mulai dari structure dulu yang beginner, jadi untuk yang pemula dulu ya. Oke, nah, kayak gini nih, tipe soal structure nanti. Jadi ada yang bergaris bawah seperti ini. Maksudnya gimana sih kalau yang garis-garis bawah kayak gini? Garis-garis bawah kayak gini tuh berarti kita harus mencari yang salah ya. Jadi mana yang salah dari pilihan A, B, C, D ini? Dari 4 kata bergaris bawah ini mana yang salah? Nah, terus gimana cara jawabnya ya? Oke, jadi kita harus perhatikan rumus grammarnya dulu. Oke. Oke, nah, jadi dalam bahasa Inggris syarat kalimat itu adalah subject dan verb ya. Aku tulis di sini subject dan verb. Tunggu sebentar. Nah, syarat kalimat itu adalah subject dan verb. Oke. Subject dalam bahasa Inggris itu terbagi jadi dua. Ada subject singular atau subjek tunggal maksudnya. Jadi nanti subjeknya cuma satu. Subjek tunggal itu kayak he, she, it kayak gini. Atau yang jumlahnya cuma satu. Jumlahnya cuma satu itu misalkan the kid kayak gini. Jadi cuma satu anaknya. Kalau subjek plural ya itu subjek jamak. Jadi jumlahnya itu banyak. Contohnya they, mereka, itu kan banyak tuh orangnya. We, kita, kami, itu juga banyak orangnya. Termasuk, apalagi, I sama you. Oke, loh kan saya, cuma satu orang. Ya, tapi itu masuk ke plural. Oke, jadi emang dari sananya begitu. I itu masuk ke plural. Sama kamu. Itu juga masuk ke plural. Atau contoh lainnya adalah the kids kayak gini, oke. Jadi kalau kidnya ada s-nya di sini berarti dia banyak ya, anaknya banyak. Oke, kalau yang ini tadi the kid tanpa s jadi anaknya cuma satu. Oke. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membedakan subjeknya singular atau plural. Kalau subjek singular berarti cuma satu, ya, orangnya, bendanya itu cuma satu. Contohnya he, she, it, atau yang tidak ada akhiran s-nya kayak gini, oke. Nah, kalau subjek plural itu bendanya banyak, orangnya banyak, kayak they, we, masuk I, you, sama yang nanti ada akhiran S-nya di sini, the kids. Nah, ini ada S-nya di sini. Jadi, itu menandakan bendanya, orangnya banyak kalau ada S di akhir. Oke. Oke, nah ini syarat kalimat tadi ada dua ya, subjek dan verb. Kita udah belajar yang subjek. Subjek ini semua jenisnya. Nah, sekarang untuk verb ya. Oke, aku kecilin dulu. Oke, sekarang untuk verb. Verb nanti juga harus dibedakan jadi dua, verb singular dan plural. Jadi nanti kalau subjeknya singular, verbnya juga harus singular gitu. Nah, terus verb yang untuk subjek singular tuh apa aja? Bisa is, has, does, was, verb satu s. Oke, verb satu s tuh maksudnya gimana? Misalkan kayak go, pergi. Nah, nanti ditambahin S, jadi goes. Nih, terus apalagi misalkan visit, berkunjung. Nanti tambahin S, visits. Terus apalagi misalkan study. Nanti jadi ditambahin kayak gini, studies gitu. Oke, terus apalagi misalkan eh cook, memasak. Nanti tambahin S lagi, cooks.
Oke. Nah, sedangkan kalau untuk subjek plural itu verbnya apa aja nih? Subjek plural. Nanti verbnya ada are, have, do, were, verb satu aja tanpa s. Oke. Verb satu tanpa s. Maksudnya gimana verb satu tanpa s? Ya kata-kata ini tadi ya tanpa ditambahin s. Misalkan kayak go. Kalau ini kan tadi goes ya, ada s-nya di sini. Nah, di sini cukup go aja. Terus visit, nggak usah ditambahin s ya. Terus study, nggak usah ditambahin s. Jadi study gini. Terus kemudian cook, memasak tanpa s juga. Cook, sorry, cook, gini aja. Oke. Jadi kalau nanti misalkan ada kalimat they cook. Ini jangan they cooks, salah ya, harus they cook. They cook, apa, misalkan they cook uh, fried chicken. Ini, oke. Mereka memasak ayam goreng. Jadi kalau dia, karena she itu singular, cuman satu orang, she masuk ke sini kan, she, ya. Jadi pakainya cooks, ini, she cooks, apa, misalkan fried chicken, gitu, oke. Jadi nanti ini, kalau yang subjeknya singular, verbnya harus ini ya, is, has, does, kemudian verb satu s, was, oke. Oke, bentar ini biar agak rapi ya. Nah, kayak gini ya, oke. Sekarang kita coba jawab nomor satu ya. The office always do the assessment regularly. Kantor itu selalu melakukan penilaian secara teratur. Nah, di sini subjeknya adalah yang the office. Ini subjek ya. Hmm. Subjek itu tidak selalu manusia. Subjek itu bisa benda, hewan, bahkan kantor. Kayak gini bisa jadi subjek ya. Biasanya subjek itu ada di awal dan biasanya ada the-nya kayak gini. Ini subjek berarti, oke? Subjeknya the office, ini subjeknya singular ya. Singular. Oke, kok tahu singular dari mana? Karena tidak ada akhiran s-nya di sini. Oke, jadi misalnya ada s-nya the offices, berarti ini masuk ke plural. Kayak ini, the kids ada s-nya, berarti dia plural. Terus ini kalau the offices ada s-nya di sini berarti dia plural. Sedangkan di soal ini nggak ada s-nya. Nah, berarti dia singular. Oke, karena ini singular, maka kita lihat tadi verb untuk singular ada is, has, does, was ya. Oke, ini verb untuk singular is, has, does, was, verb satu s. Oke, nah, maka di sini salah. Yang salah adalah yang A ya. Oke. Yang salah yang A. Nah, kenapa? Karena subjeknya singular, berarti kan harusnya pakainya does, bukan do. Itu. Kalau do itu bukan yang plural. Di sini mana tadi? Do. Nah, ini. Oke, jadi kalau do itu buat plural. Sedangkan di sini the office-nya itu singular. Jadi yang A salah kebetulannya adalah does. Ini. Itu cara menjawabnya ya. Jadi cari dulu subjeknya mana. Oh, subjeknya yang ini. Kemudian pastikan dia singular atau plural. Nah, kalau udah ketemu, oh ini subjeknya dan ini singular, terus cocokkan sama verbnya. Oh, di sini ada verb does, apa ada verb do. Oh, ternyata nggak cocok ya. Harusnya the office singular itu verbnya adalah does. Gitu, oke. Nah, ini nomor 2 sampai 13. Coba dikerjakan dulu. Oke. Nomor 2 sampai 13. Okay, can you see my screen now? Oke, ini coba dikerjakan dulu ya. Oke.
Oke, nah ini kita bahas nomor 2 ya sekarang ya. Nomor 2 kita bahas rumusnya masih sama rumusnya ya. Jadi kita lihat dulu nomor 2. Everyone in the team have the same opportunity to win the race. Oke, subjeknya kita cari dulu. Oh, subjeknya ini everyone. Everyone tuh setiap orang. Nah, kalau ada every itu pasti singular ya. Ya, jadi kalau ada every itu pasti singular. Oke, ini subjeknya singular. Terus cari verbnya. Ada kan verb di sini? Oh, ini ada have. Nah, have itu verb di sini ya. Mana tuh? Have. Nah, ini dia. Have itu verb untuk yang plural. Oke. Nah, sedangkan tadi di sini singular. Nggak cocok nih. Masa verbnya plural sedangkan subjeknya singular. Nah, nggak boleh. Harusnya kalau everyone di sini harusnya has. Gitu. Loh, tapi ini kan nggak dicoret, ya kan? Have-nya nggak dicoret. Berarti yang ini nggak bisa kita salahkan. Nah, maka yang kita salahkan adalah everyone-nya. Karena yang ini yang di garis bawahi. Maka yang bisa kita salahkan adalah everyone-nya. Ini salah ya, jadi misalkan kita ganti apa people ini atau many many participant banyak peserta gitu, oke. Jadi yang salah adalah everyone yang A, oke, karena dia yang di garis bawahi. Oke, jadi subjeknya itu nggak cocok dengan verb. Oke. Jadi ini uh, kita coret ya gitu. Nah, terus nomor 3 sekarang. Cari subjeknya. Oh, subjeknya ini The National Security Service. Oke, ini badan ya, Badan Keamanan Nasional. Oke, ini subjek singular juga ya. Karena nggak ada akhiran S-nya di sini. Pokoknya kalau di sini nggak ada akhiran S-nya itu berarti singular. Tapi kalau ada akhiran S-nya, kayak gini, misalkan ada S di sini ya. S. Nah, berarti dia plural. Sedangkan ini nggak ada S-nya, maka dia singular. Hmm. Kemudian cari verbnya. Oh, verbnya ini finalize. Ini verb. Nah, tadi kan kalau subjeknya singular, verbnya harus ditambahin S. Nah, ini verb satu plus S. Sedangkan di sini finalize-nya nggak ada S-nya di akhir. Nah, maka yang A salah ya. Oke. Yang A salah. Jadi pembetulannya harusnya finalizes. Kayak gini, oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Miss Ayu ya. Oke. Kenapa kok verbnya bisa finalize? Kok bukan regardless? Oke, nah supaya tahu ini verb atau bukan, itu dari akhirannya ya. Selain itu dari mengartikan. Ya, jadi biar tahu ini verb atau bukan, itu kita artikan. Atau kalau misal nggak tahu ini artinya apa, dari akhirannya. Ya, jadi kalau ada akhiran iz itu pasti artinya verb, berarti dia adalah verb. Itu finalize itu artinya mengakhiri, itu memfinalisasi. Itu. Oke, jadi taunya ini verb dari mana? Dari artinya pertama. Kalau nggak tahu artinya, nah yang ada akhiran iz itu adalah verb. Contoh lainnya yang akhiran iz apa nih? Misalkan organize. Nah, ini ada nih organize di sini. Oke, jadi organize artinya adalah menata, mengorganisasi gitu ya. Terus apalagi yang ada akhiran iz. Hmm, apa ya? Ya, sementara ini dulu ya. Contohnya finalize, organize itu. Jadi yang ada akhiran iz itu adalah verb. Sebenarnya banyak akhiran verb ya, tapi nanti dulu kita belajar sedikit-sedikit dulu, oke? Oke, jadi di sini yang salah A, karena finalize itu verb untuk plural, ya. Sedangkan subjeknya singular. Kalau singular, verbnya dikasih S, jadi finalizes. Oke, terus next number 4 ya.
Oke, cari subjeknya lagi. Subjeknya ini the participant. Ini singular juga ya. Oke, singular. Oke, terus verbnya has. Nah, berarti ini udah benar ya. Udah sesuai subjek singular, verbnya has. Nah, terus ternyata di belakang ada subjek lagi nih, subjek singular. Nah, tapi verbnya cuma live aja. Nah, ini salah nih. Harusnya adalah lives. Ini. Jangan lupa subjek singular, verbnya ditambahin s. Kayak contohnya tadi, she cooks. Dia memasak. Gitu, oke. Jadi ini nggak boleh ya, harusnya lives. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kok nggak yang organize jadi organizes? Katanya organize itu verb. Ya, ini organize ini verb ya, bener ya. Tapi di sini karena ada to, maka manage dan organize ini bukan lagi verb. Tapi ini namanya adalah objek. Oke, atau bisa dibilang to infinitive. Oke. Oke, banyak banget rumusnya ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian ketemu kata to ya, misalkan kalian ketemu kata to, pasti setelahnya itu adalah objek. Tidak mungkin verb ya. Tidak mungkin verb. Ya, jadi di sini to manage and organize ini adalah objek. Jadi jangan menganggap ini sebagai verb. Oke. Oke, jadi ini kalimatnya itu dua. Di nomor 4 ini ada dua kalimat. Kalau kita artikan, peserta harus belajar bagaimana mengatur dan menata. Dan dia tinggal sendiri di rumah sewaan, di kos ya. Boarding house itu kos ya, oke, kos-kosan gitu. Oke, jadi ini the participant subject. Nah, verbnya adalah has ini ya, oke. Nah, terus kalau kalimat kedua subjeknya he, verbnya adalah live ini. Nah, tapi karena he itu singular, berarti live-nya harus ditambahin s gitu, oke. Oke, terus next nomor 5 sekarang ya, number 5. Cari subjeknya dulu. Subjeknya the biology student, siswa biologi. Cuman satu siswanya, jadi singular lagi ya. Singular. Nah, terus ini kita suruh pilih nih, A, B, C, D. Subjeknya singular, kita lihat. Were. Apakah were itu ada di daftar subjek singular? Ya, ini subjek singular kita lihat yang ini berarti subjek singular. He, she, it, the kid. Terus verbnya ada is, has, does, was, verb satu s. Nah, were nggak ada nih. Berarti salah ya. Were itu masuknya ke yang subjek plural. Ini dia were. Jadi nggak boleh untuk menjawab nomor 5 ya. Do juga nggak boleh ya. Do salah, karena do maksudnya di sini do, ini dia. Do itu untuk plural, sedangkan ini dia singular. Are juga salah ya, karena are itu untuk plural, di sini juga, nah ini are plural. Nah, maka jawabannya yang does. Does itu untuk singular, ini dia, does gitu. Jadi jawabannya nomor 5 adalah D ya. Ya, terus nomor 6 kita lihat. Many companies, ini plural ya, subjek plural. Taunya plural dari mana? Dari akhiran S ini. Companies, ada S-nya. Jadi kalau ada akhiran S di subjek ya, maka dia subjek plural. Oke. Terus jawabannya mana nih? Coba Miss Putri yang jawab. Apa nih? Di kolom chat nggak apa-apa? Jawabannya yang mana? Yang A? No. Jadi plural ya. Kalau plural, coba lihat yang plural. Mana? Ini plural ada verbnya are, have, do, were, verb satu tanpa s. Oke, plural kan? Jadi lihat yang ini are, have, do, were, verb satu. Jadi has salah ya. Oke. Oke. Terus is juga salah ya, karena dia buat singular kalau is itu.
Was juga salah. Was itu buat singular juga. Maka jawabannya yang B. Have molded. Oke. Jadi plural pakainya have. Ini dia. Mana tuh? Plural pakainya have. Ini. Oke. Atau gampangannya kalau kalian bingung ya. Ini kan di sini di subjek itu udah ada S-nya nih di subjek. Nah, kalau di subjek sudah ada S-nya, nah verbnya, verb itu jangan ditambahin S lagi ya. Subjek kan udah ada S-nya nih. Nanti verbnya jangan ditambah S lagi. Jadi kalau A has ada S-nya, nanti kebanyakan S. The companies has, kan nggak enak tuh. Yang C is, ada S-nya juga. Masa the companies is kebanyakan S, nggak enak juga. Yang ini was ada S-nya juga. The companies was, nah kebanyakan S, nggak enak kan? Nah, jadi kalau di subjek sudah ada S-nya, verb jangan dikasih S lagi. Jadi pilihlah have. Ini nggak ada huruf S-nya nih di sini. Itu, oke. Oke, terus next, number 7 ya. The flight instructor, oke, instruktur penerbangan. Ini singular juga, subjek singular. Oke, oke, yang ini tadi aku pindahin dulu ya. Oke, kita taruh di bawah ya. Nah, the flight instructor ini singular, berarti lihat yang verb buat singular ini ya. Ada is, has, does, was, verb satu S. Nah, langsung kelihatan nih jawabannya, yaitu yang B ya. Has said. Oke, jadi has ada di sini kan, has. Kalau have ini buat subjek plural. Oke, subjek plural. Say, ini cuma verb satu aja nih. Berarti dia untuk subjek plural juga. Ini are, udah jelas kalau are itu subjek plural ya. Terus nomor 8, ada every. Tadi ingat-ingat kalau ada every itu berarti dia singular ya. Itu pasti singular. Berarti nanti di sini juga harus cari yang singular. Nah, sebenarnya Miss Ayu yang mana jawabannya nomor 8. Di kolom chat silakan ditulis yang C ya, has. Benar sekali ya, has. Oke, jadi subjek singular pakainya has ya. Oke, terus nomor 9, the internal revenue service. Ini subjek singular juga ya. Karena di sini nggak ada S-nya nih di akhiran servisnya. Kalau servisnya ada S-nya, services. Ini berarti dia plural. Sedangkan ini nggak ada S-nya, berarti dia singular. Oke. Lihat verb untuk singular. Ada is, has, does, was, verb satu S. Oke, nah ini untuk Miss Putri yang mana jawabannya? Yang C, benar sekali ya. Oke, jadi benar sekali Miss Putri yang C, uses. Oke, jadi ini verb satu plus S. Verb satu ditambah S. Oke, verb satunya adalah use. Nah, terus ditambahin S, jadinya uses gitu. Jadi sama kayak yang tadi cook, ditambahin S jadi cooks gitu. Oke. Terus nomor 10, federal type of government. Nah, ini juga subjek singular. Oke. Di sini ada sebuah. Sebuah itu berarti kan cuma satu ya. Oke, itu artinya sebuah, seorang, seekor. Jadi cuma satu. Oke, jawabannya yang mana? Yang C, benar sekali ya. Jadi ini sama kayak nomor 9 tipe soalnya. Jadi jawabannya berupa verb satu plus S ya, verb satu tambah S ini. Kalau result itu cuma verb satu aja. Kalau resulting, verbing, nah ini depannya harus ditambahin to be dulu, maksudnya ditambahin is gitu, is resulting. Nah ini baru benar nih. Tapi di sini nggak ada isnya, maka salah. Nih. Terus ini have itu buat subjek plural. Itu ya. Oke, terus nomor 11, the shipment. Shipment itu artinya pengiriman ya. Ini subjeknya singular juga. Singular. Karena di sini nggak ada S-nya ya.
Nah, berarti yang mana nih, Miss Ayu? Coba. This one is C, benar ya, yang C. Has been postponed. Telah ditunda gitu ya, benar sekali. Telah ditunda. Oke, kalau yang A nanti double subject. Double subject. Jadi udah ada subjeknya the shipment. Ini tuh ibarat gitu ya. The shipment itu sama artinya dengan it gitu. Sedangkan di sini ada kalau yang A nanti jadi double subject. Ada they, ada it gitu. Ya nggak bisa. Terus being postponed. Nah ini belum ada verbnya ya. Oke, belum ada verbnya. Jadi masih kurang. Terus kalau yang ini have itu untuk plural ya. Untuk subjek plural. Oke, jadi jawabnya yang C. Oke, nomor 12 sekarang. The burden. Burden itu artinya beban ya. Jadi selain menggunakan rumus, usahakan kita juga menjawab dengan cara mengartikan ya. Karena kadang ada yang nggak sesuai rumus, tapi berdasarkan arti itu juga ada. Nanti kita ketemu tipe soal seperti itu. Oke, ini beban, artinya ya beban masalah ekonomi, titik, mayoritas orang Indonesia. Nah, oke. Di sini dia singular ya, the burden singular. Taunya singular dari tidak ada S di akhir sini ya. Jadi ini singular karena nggak ada S-nya. Subjek singular. Berarti nanti verbnya, lihat, ini subjek singular ada is, has, does, was, verb satu S. Gitu, oke. Coba Miss Putri, jawabannya yang mana? Yang D ya, benar sekali. Karena subjeknya singular, berarti pilih yang ada kata has. Gitu. Kalau yang C, kenapa nih? Kan ada is di sini ya. Ini is ya maksudnya. Kalau yang C nanti double subject. Karena di situ sudah ada the burden. Nah, di sini ada it. Jadi double subject. The burden ini bisa kita artikan sebagai it juga. Gitu. Nah, yang C ada it juga. Nanti double. Ada it, terus ada it lagi. Gitu ya. Double subject kalau yang C. Terus nomor 13 terakhir ya. The increase in the sales of new car, kenaikan dari penjualan mobil baru, bla bla bla, eh, diprediksi akan menyebabkan kemacetan semakin buruk. Oke, subjeknya yang ini ya, the increase ini subjek singular. Oke, berarti jawabannya langsung kelihatan ini. Coba Miss Ayu sekarang yang mana? This is A, benar ya. Oke, jadi subjek singular pasti pakai is gitu. Nah, itu tadi, jadi ini tadi cara menjawab soal TOEFL bagian structure. Oke, yang tipe soalnya adalah subjek dan verb. Jadi nanti tipe soal structure itu ada banyak sekali ya. Yang hari ini kita pelajari ketika tipe soalnya itu mencocokkan subjek dan verb gitu. Oke, nah maybe ini dulu untuk topik hari ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar nanti ya. Oke. Oke, nah kalau mau ikut kelas TOEFL-nya bisa kontak WhatsApp di kolom komentar juga. Oke, nanti tertera kelasnya ada berapa kali, biayanya berapa, tutornya gimana, materinya apa aja. Gitu, oke. Oke, nah ini dulu. Thank you very much untuk kelas hari ini. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, goodbye.